selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Silvia RB26. Dan di video kali ini gue akan melakukan sedikit banyak fabrikasi dari mulai nutup lubang dan bikin lubang baru yang nantinya akan harus ditutup lagi. Habis itu gue mau unboxing parts dari Tomei kali ini. Tapi mohon maaf, garasi lagi berantakan banget karena ada dua project car sekaligus yang lagi kita kerjain. Ziko lagi ngecat S15 jadi-jadiannya, interiornya, dan gue lagi melanjutin S15 gue yang beneran ini. Maka dari itu semua parts lagi ada di lantai, terus ya tools juga berserakan di mana-mana karena emang lagi kita pakai semua. Bahkan ada yang gue masukin kolong parts karena ngalangin jalan. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya kita lagi emang produktif banget sih. Gue saat ini nggak tahu yang mana yang akan kita posting duluan, antara S15 jadi-jadian Ziko atau S15 gue. Kalian pasti yang lebih tahu lah yang nonton video ini. Sekarang kita lanjut aja, langsung nutupin lubang yang gede banget yang di video sebelumnya udah kita buat di interior gara-gara gearboxnya mentok. Langsung aja. Ya, in case kalian lupa, ini lubang gede banget gue bikinnya kemarin karena ya mentoknya ada beberapa bagian ya. Di bagian sini sama bagian struktur. Nah, strukturnya ini akan kita buat lagi sekarang pakai plat tebal 5 mili sekaligus biar lebih tahan, lebih kuat dibanding yang standarnya. Dan habis itu pas strukturnya udah jadi, tinggal kita buat penutupnya dari yang bagian depan dan bagian belakangnya struktur. Ya, sekarang kita bikinnya pakai CAD lagi, bukan kardus aided design kayak kemarin, tapi karton aided design. Strukturnya udah jadi nih, yang gue buat pakai besi 5 mili, rada sedikit berlebihan sih karena ini tebal banget, sedangkan aslinya itu cuma 2 mili kayaknya, tapi dia hollow gitu, jadi atas bawahnya ada. Dan pakai ini jauh banget lebih kuat pastinya. Nih ukurannya udah pas, bisa kita masukin ke dalam hollow-nya si struktur awal, dan udah gue bengkokin juga, jadi clearance-nya makin jauh ya, di sini makin aman lah. Karena di sini ada tonjolan dari gearbox yang gue nggak tahu fungsinya apa, dan ini yang mentok ke struktur yang lama. Ya udah selesai nih, udah gua las nih, udah rapi. Tadinya mau spot weld doang, tapi karena keasikan jadi stitch weld, jadi overkill sih, yang nggak seharusnya di las semua, gua las semua. Tapi struktur sih di stitch weld deh, dan struktur juga akan kita las dari kolong juga nantinya. Dan ini udah gua cat supaya nggak karatan, kecuali bagian sana juga harus dari bawah karena posisinya susah, nempel banget. Yang penting tapi ini udah sangat fungsional walaupun rada nggak rapi, fungsional, semuanya ketutup, dan ini lubangnya pas banget, strukturnya juga jauh lebih kuat dari OM-nya. Nah, sekarang udah sore, saatnya kita lanjut besok. Ziko juga lagi dari tadi kerjain mobilnya. Sore kita istirahat dulu, lanjut besok. Hari ini kita mau lanjut lagi, sedikit rekap. Kemarin kita udah berhasil nutupin lubang yang gede banget ini pakai plat besi dan udah dilas juga. Tapi karena ada beberapa titik yang cuma di spot weld, jadinya kita harus seam sealer. Dan abis di seam sealer gue juga mau nambahin peredam lagi supaya secara fungsional bisa kembali seperti semula. Nah, tapi ada beberapa bagian yang harus dilas dari kolong nih. Kayak bagian strukturnya ini harus dilas dari kolong biar nyambung sama struktur yang bawahnya. Dan itu harus dilakuin sebelum kita pasang seam sealer dan pasang peredamnya supaya nggak rusak kena lasannya. Yang jadi problem adalah di bawah ini ada gearbox yang ngalangin. Jadi walaupun kita angkat mobilnya di lift, kita tetap nggak bisa ngelas. Jadi
gearbox harus lepas, dan karena lebih mudah ngelepas semesin-mesinnya, jadi mesin juga harus kita lepasin juga. Ya sebelum kita lepasin ini mesin untuk kesekian kalinya, gue udah lupa berapa kali nih mesin keluar masuk di mobil ini. Gue mau ngelakuin beberapa hal dulu. Yang pertama adalah gue mau bikin maket untuk ngegedein oil pan-nya, karena gue mau gedein oil pan-nya supaya kapasitas olinya naik. Karena udah bukan rahasia umum lagi, RB26 itu ada kelemahan di oil systemnya. Jadi dengan naikin kapasitas oli, kita bisa sedikit mengurangi kelemahannya itu. Dan ada parts juga yang akan kita pasang di dalam oil pan-nya. Nah, sekarang kita saatnya unboxing parts dari Tomei. Partsnya sangat berhubungan sama Carter yang mau kita modifikasi. Ya, jadi ini adalah oil bevel dari Tomei. Bedanya sama yang standar adalah ini lebih keren bentuknya, ada tulisan Tomei lagi. Nggak itu doang, tapi ada tambahan satu parts lagi, yaitu ini yang disebut oil bevel sih sebenarnya. Ada katupnya gitu. Jadi fungsinya adalah menjaga oli tetap ada di tengah. Jadi oil pickup yang ada di tengah sini bisa selalu nyedot oli kapanpun. Walaupun ada G-force, misalnya lagi cornering, katupnya kebuka, tapi di arah yang berlawanan, katupnya pasti tertutup. Dan begitu juga kalau lagi akselerasi atau deselerasi, ada katupnya sendiri. Jadi parts ini sangat mengurangi oil starvation atau kekurangan oli yang cenderung ada di mesin RB, walaupun ada G-force dari berbagai macam arah. Dan ada berbagai parts lagi yang udah gue order untuk ngatasin kelemahan oil system di RB ini, tapi masih pada belum datang dari luar negeri semua. Dan sekarang saatnya kita lanjut aja bikin maket buat oil carternya pakai kardus ini. Kebetulan ada nih kardus dari Tomei juga. Ya udah selesai prakarya gue dari kardus ini, kardus Tomei. Dan tadinya gue mau bikin sampai depan sini ya. Cuma gue baru inget nantinya akan ada si stabilizer atau anti roll bar yang melintang. Jadi nanti clearance-nya bakal sempit banget kalau misalnya gue bikin gedein sampai sini. Cuma tadi gue udah hitung secara kasar ya. Ini sekitar 1 liter, 1,2 liter. Udah jauh lebih dari cukup kalau untuk nambahin kapasitasnya. Jadi menurut gue udah cukup banget nih. Dan untuk bagian yang sini nggak gue buat karena dia udah ada tambahannya nih, walaupun nggak gede-gede banget. Kalau gue gedein lagi takutnya nggak terlalu signifikan untuk kerjaan yang lumayan berat. Ini juga nantinya akan kita ganti pastinya pakai aluminium, kita fabrikasi ulang dan dilas, di bagian dalamnya kita lubangin. Untuk oil drainnya tetap gue pertahankan di sini karena ini udah didesain sama si Nissannya, pastinya ini titik terendah dari oil carternya. Jadi kalau kita ngebuka dari sini semua oli pasti keluar. Biar nggak usah capek-capek bikin oil drain lagi. Tapi untuk yang fabrikasi nanti gue bawa ke Inspiration Motorsport karena di sini nggak ada lasan aluminium dan gue belum bisa ngelas aluminium. Jadi biar fabrikator dari Inspiration aja yang ngelakuin ini semua. Yang penting udah keukur dan clearance-nya sama cross member udah aman, jadi nggak akan mentok kemana-mana. Sekarang sebelum kita lepas lagi mesinnya, gue mau tes fitting dulu rack steer-nya. Ya karena cross membernya udah lebih rendah, sekitar 3 cm dengan spacer ini, otomatis si rack steer-nya juga pasti lebih turun 3 cm. Dan pastinya si steering column ini jadi nggak nyampe gitu. Gue pengen tahu berapa senti kurang panjangnya si steering column ini. Rack steernya udah gue pasang, dan ini jujur pertama kalinya gue pasang rack steernya setelah ganti cross member dan setelah custom si Carter oilnya. Dan ada beberapa yang
clearance yang harus diperbaiki, baut dari bracketnya Rextir dan bracketnya juga itu sekitar setengah senti kena sama karternya. Jadi karternya di situ harus diberesin. Dan untuk bagian si steering column dan Rextirnya itu sebenarnya masih bisa ya. Jadi masih masuk, masih slot ini sekitar 1 cm. Gue nggak tahu itu masih dalam angka toleransi apa enggak. Nanti gue browsing dulu. Kalau enggak, nanti kita panjangin si steering column-nya ini sekitar 1 atau 2 cm di tukang bubut. Dan menurut gue cukup untuk bagian carter, untuk maketnya dan juga clearance-nya. Dan si Rextirnya juga udah dapat hitungannya untuk masuk ke steering column. Jadi saatnya kita lepasin lagi mesinnya. Mesin udah berhasil kita lepas, gampang banget sekarang kan udah terbiasa, udah bongkar berapa kali. Gearbox juga udah lepas dan kalian kalau lihat nih makin berantakan banget semua tools dan parts yang ada di lantai, bener-bener garasi yang berantakan. Dan sekarang gue rada bingung mau ngerjain yang mana duluan, carter atau trans tunnel, karena gara-gara lagi multitasking gini kan kita suka bingung. Ya, yang susah dulu aja kali ya. Ya akhirnya trans tunnelnya selesai juga. Ini udah kita las, sudah dicat juga biar nggak karatan dan udah di sim seal juga. Walaupun rada nggak rapi nih sim sealnya berantakan. Yang penting kalau nantinya udah pakai shifter boot udah kedap banget, nggak ada udara, air ataupun debu yang bisa masuk dari kolong sini ke bagian interior. Sekarang saatnya kita copot carter oilnya dan kita pasang lagi maket kardusnya. Kok lu lagi ngapain kok? Turbo gue kenapa jadi di sini? Buset deh, ini dia silen pintu bagasi belakangnya. Cuma turbo gue jadi ini nih. Karena yang berat. Jadi turbo mas masih berat. Yang namanya turbo. Ya kita lanjut aja langsung. Copot dulu si carter oilnya. Ya udah kita lepas ini carternya dan ini kurang lebih nanti kayak gini, nambah kapasitasnya yang kurang lebih 1,2 liter ya, cukup banget sih itu. Sekarang kita bawa aja ini langsung ke Inspiration Motorsport untuk ngerubah si kardus ini jadi aluminium. Sekarang kita udah di Inspiration, udah lama banget nggak ke bengkel ini karena COVID kemarin dan carter gue udah dikerjain dari tadi. Kayaknya udah mau selesai, kita lihat aja. Di sini ada Supra, keren banget tuh. Gimana mas? Sudah mau kelar mas? Udah nih tinggal pengelasan aja. Coba lihat dong mas. Ini yang kemarin kardus kan? Iya, kita ada malangnya. Kok bisa berubah jadi aluminium? Nah. Jadi ini yang kemarin gue buat pakai kardus sudah di convert jadi aluminium. Dan bagian ini juga udah dibolongin. Ada beberapa lubang. Nambah jalur buat oli satu. Sama kemarin ternyata kata Mas Yayo lebih baik dipindahin ke sini si oil pickupnya. Oil drain. Sekarang tinggal dilas aja.
selesai dan lasannya rapi banget, beda banget sama lasan gue. Ya iyalah, thank you banget Mas Yayo. Sekarang kita langsung pasangnya di garasi. Ya, oil pan udah kelar, tapi sebelum kita pasang, kita mau rapihin dulu nih, bersihin sisaan sealant yang ada di engine block. Jadi pas nanti kita sealant lagi, kita pasang udah nggak ada rongga lagi, nggak ada yang bocor lagi. Bersihinnya cuma pakai cutter doang. Tapi lama juga ya kalau sendirian. Udah gitu yang di oil pan juga harus kita rapihin kayak gini juga. Gue minta tolong tetangga gue juga kali ya. Thank you nih Mas, udah bantuin nih. Sama-sama, namanya juga tetangga bro, apa gunanya? Gue sekalian mau ke ATM soalnya. Oke, siap. Thank you Mas. Untuk yang di blok udah ada yang nanganin Mas Gading. Sekarang gue mau ngerapihin yang di oil carter ini. Habis itu kita pasang Tomei oil baffle-nya. Ya udah kita rapin bagian bekas sealant-nya. Udah rapi lah ya, udah bersih. Jadi nanti kalau kita sealant ulang, permukaannya ini nggak ada yang rembes. Ya semoga sih semuanya aman, rapet, nggak ada yang rembes. Sebelum kita pasang oil baffle-nya, ternyata setelah gue baca manual book-nya, kita harus bolongin 5 bagian di bagian sini nih. Ini ada lubang 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jalur oli dari bagian belakang carter untuk ke bagian depan. Tapi kalau kalian lihat, lubang di bagian depan ini kecil banget. Gunanya supaya olinya itu yang dari belakang ke depan nggak terlalu deres di bagian oil pickupnya, biar oil pickupnya bisa ngangkat oli terus. Tapi kalau kita udah pasang oil baffle-nya nih, nah jadi udah ketutup sini juga, oil pickupnya juga aman-aman aja, ada oli deres di sini. Jadi akan kita lubangin di manual book sih 5 mili. Jadi kalian kalau misalnya habis ngebor di bagian yang harus bersih banget dan serpihan-serpihannya itu susah, bandel banget untuk dibersihin, caranya pakai 2, 1 kompresor nyemprot udara, 1 nyedot udara pakai vakum. Dan kalian kelihatan kayak gangster. Udah kepasang oil baffle-nya, udah gua torsi juga, kelihatan keren banget nih. Sayang, abis ini nggak ada lagi yang lihat, kecuali di video ini. Tadinya mau gue reseal ya, gue kasih sealant buat gue pasang di engine blocknya, cuma ternyata lupa gue sebelum kita pasang carter untuk terakhir kali, kita harus ganti si oil pumpnya dulu. Sedangkan oil pumpnya masih on the way dan gue belum tahu kapan datangnya. Tapi gue harus masang mesinnya di mobilnya lagi karena mau tes fitting turbo, intake, dan bikin piping. Ya, jadi gue pasang dulu aja untuk sementara. Ya udah kepasang semuanya, mesinnya udah kepasang, rada sedikit ada masalah tadi, jadinya rada lama. Clearance dari oil pan yang baru ini juga oke banget, dan ini sedikit dibikin miring dikit gitu sama Mas Yoyo biar bisa fokus ke sini semua olinya, dan pastinya signifikan banget sih perubahannya. Gue juga udah manjangin si steering shaftnya ini. Karena gue pikir-pikir lagi kemarin, kalau kita bisa maksimalin kenapa enggak, pastinya juga lebih safety dan lebih pol deh.
Sekarang kita pasang aja steering shaftnya, habis itu kita pasang rack setirnya. Akhirnya nampak lagi ini mobil dan semua udah kepasang, rack setir aman dan karternya juga aman. Kalau misalnya kita lihat dari kolong, ground clearance-nya masih lumayan oke ya. Dan alasan kenapa gue pasang semua kaki-kaki dan ban lagi, supaya mobil ini bisa keluar dari daerah lift sini. Karena minggu depan lift mau kita pakai untuk project cars yang lain. Nah ini project cars baru Garasi Drift, kalian mesti stay tune aja karena ini spesial banget. Ya menurut gue itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.